Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang pemuja rahasia. Pemuja rahasia. Jadi, ini siapa yang memujamu diam-diam? Seperti biasa, aku harus disclaimer dulu. Kalau general reading ini, energinya kolektif, energi banyak orang. Dimana kalau kamu mau energi khusus untuk diri kamu harus personal reading karena kita saling kenal. Yang namanya energi kolektif ini, aku lihat energi paling dominan. Dimana yang namanya energi itu juga bisa vice versa. Jadi bisa terbulak-balik, apalagi kalau kita ngomongin soal percintaan. Nah, perlu kamu ingat juga harus bisa memproses. Jadi aku menyampaikan sebuah informasi nih. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, harus diproses dulu, diaplikasikan ke dalam hidup kamunya, harus sesuai sama realita kamu. Jadi, ini untuk fun reading, untuk happy, untuk bikin kamu seneng, dan energinya jangan menjerat dirimu sama energi possessiveness, energi obsessiveness. Jadi, kalau misalnya ada orang yang terlalu pengen banyak tahu, sampai bikin bingung, itu coba selesaikan dulu itunya, release dulu. Untuk kalian yang pengen energi healing, sit back, relax, enjoy the video, release dulu apapun yang membuat kamu di fase saat ini yang butuh healing. Jadi dilepaskan dulu, say thank you with that feeling. Terima kasih sama perasaan itu. Contoh ya, kamu merasakan sedih, say thank you to that sadness. Jadi okay, I'm done with the sadness. Aku terima kasih telah memberikan aku sebuah pelajaran. Terus aku mau claiming energi healing. Energinya seperti itu. Untuk kalian yang mau pilih, ada pilihan pertama, pilihan kedua. Pilihan pertama itu ada green stone. Stone yang warna hijau ini, so pretty. Energi kedua atau pilihan kedua itu blue stone. Stone yang warna biru ini. Jadi satu atau dua ini bisa. Salah satu caranya adalah dengan memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan. Kan pertanyaannya tentang pemuja rahasia. Istilahnya sampaikan who you are, diri kamu siapa, terus tanya pertanyaannya, visualisasikan untuk kamu datang ke aku, dan bisa aku yang akan menunjukkan atau kamu sendiri yang akan pilih ini atau ini. Atau bisa tanyakan diri sendiri. Nanti intuisi, feeling, vision itu juga akan nunjukin kamu harus milih yang mana. So, pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Aku hanya ingin menyampaikan kalau this is fun reading. Jadi aku memberikan energi sisipan, bukan selain energi healing yang biasanya kan aku cuma masukin energi healing. Di sini energi untuk ngebooster your confidence juga. So, kita langsung mulai aja. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, the green stone. Jadi aku akan lihat energi kamu dulu seperti biasa, baru nanti kita lihat siapa orang itu. Oke, jadi nanti aku akan cek langsung energi dia siapa dan dianya siapa. Aku juga nanti bakalan lihat dari personality-nya dia. Cuman kita cek dulu energi kamu seperti ini. Saat ini seperti apa? Dear Spirit Guide, Angelic One Power, Out Like God and Goddesses, some of them my ghosts can speak the truth. Give permission and protection to see through people who pick the green stone. Tell me about their current energy right now. Their current energy right now. Nine of Pentacle, Ace of Pentacle. Energinya saat ini, ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Sagittarius juga. Energi kamu saat ini lagi memanjakan diri dengan finansial kamu, entah lagi shopping, entah lagi keadaan pengen belanja ini itu. Dari Ace of Pentacle ada rezeki yang datang ke dalam hidup kamu, penuh dengan prosperity, penuh dengan gratitude. Istilahnya energinya saat ini lagi banyak bersyukur sama keadaan yang kamu punya saat ini. Aku ngelihatnya juga ini ada fase healing di hati, healing perasaan ya. Kalau dari The Angel of the Ocean, I see di bagian heart chakra kamu udah mulai balance, udah mulai bersinar. Di sini The Angel of the Ocean meminta kamu untuk sharing,
kasih sayang ke orang-orang sekitar juga. But aku ngelihatnya di sini ada rezeki yang tidak pernah habis. Ini rezekinya tuh macam-macam ya. Ada yang di sini satu sisi finansial. Kamu finansialnya bagus banget, jadi tidak pernah kekurangan, tidak merasa pusing di bagian finansial. Ada juga yang tentang social life, kamu punya teman-teman yang memang supportive, itu juga bagian dari rezeki. Atau keluarga, ada sisi lain yang kamu cepat banget kalau mau healing, kamu mudah untuk bisa memperbaiki atau menata hati gitu. Energinya dari The Temperance sendiri, aku ngelihatnya ada sebuah keadaan kamu ngikutin arus. Ya udahlah, aku ngikutin apa yang dikasih ke aku gitu. Dari Nine of Pentacles, jangan lupa untuk bersyukur karena kamu dikelilingin sama abundance, kenyamanan finansial. Ini aku juga ngeliat punya banyak peluang untuk di karir dan finansial bagus ya, lagi bagus-bagus ya saat ini. Jadi kalau yang namanya Ace of Pentacles sama Nine of Pentacles ini arahnya memang ke finansial, lagi membaik. Terus di sini The Angel of the Ocean, semesta, your guardian angel, penjaga kamu, spirit guide kamu juga membantu kamu untuk ke arah yang lebih baik di percintaan. Cuman kalau dari fase healing, aku ngelihatnya kamu tidak ngoyo, tidak terlalu demanding mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu. So, that's your energy. Aku bakal langsung lihat tentang energi si orang itu, pemuja rahasia. Who is this person that secretly adore the people who pick the green stone? Who secretly adore the people who pick the green stone? Who is this person that secretly Who is this person that secretly adore the people who pick the green stone? Untuk kalian yang belum cek zodiac reading, aku bikin zodiac reading itu semuanya keroyokan, kayak durasinya 2 jam. Aku juga pun kaget sepanjang itu. Jadi silakan cek zodiac chart kamu, birth chart kamu, untuk mengetahui readingan ramalan bulan April. So this is your this person. Who is this person that secretly adore the people who pick the green stone? The Fool, totally new person kalau aku lihat. Ada The Tower, ada The Tower, ada si Eight of Wands, ada The Six of Cups, sama ada Knave of Swords. Ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Bisa kamu yang lebih muda daripada dia, atau dia yang lebih muda daripada kamu. So, ini kalau Six of Cups, feeling nostalgia ya. Kamu ini temen ya, dari pertemanan soalnya. Dia adalah sosok orang yang berada di lingkungan pertemanan kamu. Dia bukan orang asing kok. Walaupun di sini ada The Fool, this is new person, berarti kamu belum pernah mempunyai hubungan apa-apa sama orang ini. Beneran nggak ada apa-apa, jadi nggak ada romansa sebelumnya. The Fool itu energi orang yang masih suka exploring. Energinya naif, energinya muda, energinya juga bukan orang yang cukup dewasa dalam langkah. Jadi secara energi memang energinya dia masih muda banget, masih banyak pelajaran yang harus dia ambil dalam kehidupan ini. Yang namanya energi The Fool itu orang-orang yang ceria, orang-orang yang suka hahihi, seneng-seneng. Terus dari Knave of Swords yang aku bilang, pikirin nanti lah, jalan aja dulu, orangnya gitu. Action first, think later. Energi Scorpio, Aquarius, di sini juga ada The Tower, Capricorn, Aries. Lalu ada Gemini, Leo, ada Cancer, cuman kelihatan tough, kelihatan kuat luarnya, tapi
tidak terlalu wise ya dalam percintaan. Dari The Tower sendiri, ini orang yang cukup mengejutkan kalau kamu tahu loh. Ah, masa sih gitu. Dia orang yang tidak bisa mengontrol amarahnya dia. Oh, aku ngelihat istilahnya dia punya insecurity yang cukup besar. Apa ini? Dia mudah terhasut. Orangnya dia mudah terhasut. Aku juga ngeliat di sini. Yang aku lihat di sini sebenarnya dia orangnya gini ya. Selalu memakai logikanya dia. Sampai-sampai kalau ngomongin soal empati, ini agak kurang di situ. Gitu. Dia mudah mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti. Kita lihat sisi baik dan positifnya dulu ya. Positifnya orang ini pemberani banget, dan dia bisa providing. Kalau mau apa dia bisa kasih, dia bisa berusaha itu tanpa dia pikir panjang ya. Jadi kalau aku lihat di sini dari The Tower sendiri, dia tidak bisa mengontrol amarahnya dia suka sama kamu, itu bagi dia juga cukup mengejutkan. Jadi kayak dia pun kaget, kenapa aku bisa suka sama kamu. Terus di sini ada thunder, istilahnya apapun yang kalian hadapin berdua, ini adalah jalan yang di atas, istilahnya kayak gitu. Kamu meruntuhkan ego, meruntuhkan prinsipnya dia. Dari The Eight of Wands di sini, ini ada komunikasi. Cuman kalau aku sudah di tengah tuh kayak ada target ya. Dan di sini kan kayak ada panah ke sana, ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan. Dia mencoba dari segala arah mencariin sebuah informasi, cuman aku tidak melihat dia bisa mengkomunikasikan ya apa yang dia rasa ke kamu. Jadi di sini masih terjerat. Cuman ada ini untuk 1-2 orang ya spesifik. Kayak ada untuk beberapa teman kamu mungkin juga tahu ya dia suka sama kamu. Cuman dia mencoba untuk membungkam mereka. Jadi beneran gak ada yang bisa ngasih kamu informasi gitu. Cuman dia mencari tahu tentang diri kamu. Eight of Cups di sini ini konfirmasi soal perbedaan usia antara kamu sama dia. Cuman di sini awalnya dia tuh seperti kayak main-main gitu, cuman lama-lama okay, there's a love there. Dia tuh kayak kaget juga kenapa cintanya juga muncul di situ. Cuman dari sini aku ngelihatnya dia bukan orang yang tipenya hanya fokus ke satu orang gitu. Ada The Knave of Swords. Nah, aku ngeliat di sini ini ada yang menjalani spiritual awakening, cuman karena energinya masih muda, dia nggak anggap itu spiritual awakening. Dia nganggap itu sebuah kegalauan. Cuman if you see the snake, be careful juga sama orang ini. Jadi pintar juga untuk manipulasi. So aku bakal lihat dari sini, kita confirm ya tentang energi orang ini seperti apa. There is spirit guide, angel, divine power, what like God, goddesses. Unless my ghost can speak the truth. Tell me about who is this person that secretly adores the people who pick the green stone. I need 4 card from this. Ada Judgment. Thank you. Ada The Tower lagi. Knight of Cups. Orangnya masih percaya akan cinta dan dia cukup lisa dalam percintaan. Cuman aku ngelihatnya ini lagi OTW untuk propose kamu, untuk menawarkan perasaannya dia, untuk menawarkan sebuah hubungan sama kamu. Cuman kalau saat ini aku ngelihatnya banyak keadaan di mana dia tuh menyesal tentang sesuatu hal yang dia lakukan di masa lalu. Ada The Tower 2 kali. Secara mental state ya, orang ini unstable, tidak stabil. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya tiba-tiba. Ini tuh kalau mencoba untuk mengontrol amarahnya dia ya, dari tadi tuh kayak dia tuh galau banget ya orangnya saat ini. Marah iya, sedih iya, kalut iya, kacau deh keadaannya kalau ada The Tower di sini. Karena di sini terbiasa menggunakan ego, terbiasa menggunakan logika, sementara akhirnya ego dan logikanya diruntuhkan. Jadi dia tuh gak ada pegangan, arahnya tuh gak ada gitu loh. Jadi kehilangan arah.
keadaannya seperti ini. Cuman dari judgment, yang lucu adalah dia tuh mengetahui kenapa kamu hadir dalam hidup dia, kenapa kamu bisa menjadi sosok orang yang dia kagumi, dia tuh paham banget gitu. Dan di sini kalau ada judgment, aku ngelihatnya pertemuan kamu sama dia istilahnya sudah terorkestra lah gitu. Terus udah gitu dari judgment sendiri, aku tidak melihat bukan dalam arti dia suka ngejudge ya orangnya. Cuman kalau di sini dia cukup positif dari informasi yang dia dapat tentang dirimu, atau kenapa dia bisa merasakan apa yang dia rasakan sama kamu. Dia tuh cukup bisa menerima itu gitu. Dari Knight of Cups orangnya romantis, Five of Cups cuman kalau aku lihat di sini penuh dengan sadness ya, kesedihan. Aku bakal lihat dari personality orang ini seperti apa. Kita lihat di sini. There's spread card and love and power back card versus. Tell me about who is this person. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ada yin and yang, ada gifted, ada Orus, Star Brothers, Protect and Loyalty, ada fire sign, ada voice. Oke, kita move dulu. Ada oracle, and then di sini ada art. Oke, pertama aku ngelihatnya di sini ada perbedaan cukup signifikan sama kamu. Energinya kayak gini yang perbedaan itu, tapi bisa memperindah sebuah hubungan. Jadi kalau misalnya perbedaan itu bukan suatu buah halangan malah. Jadi kamu punya kekurangan bisa ditutupin sama kelebihan dia, kekurangan dia bisa ditutupin sama kelebihan kamu. Jadi sama-sama punya benefit satu sama lain. Cuman yang namanya yin yang di sini, kamu bertemu sama dia, selainnya udah kayak puzzle yang ada ketemu sama missing piece-nya gitu. Kayak gembok ketemu sama kunci. Gifted, dia punya bakat. Ini juga ada yang bakat spiritual karena di sini ada oracle, ada Orus, Star Brothers, Protect, Loyalty. Untuk dia, kamu berhubungan sama pria nih contohnya. Dia punya banyak teman atau sahabat, semuanya kayak kumpulan laki-laki yang sangat loyal sama dia. Jadi mungkin dari teman-temannya itu memang tahu banget tentang perasaan dia ke kamu, tapi mereka keep their mouth shut. Jadi nggak ngomong apa-apa karena dia respect sama orang ini. Kalau disuruh diem ya diem gitu. Untuk kalian berhubungan sama perempuan, dia punya banyak teman laki-laki gitu, dimana teman laki-laki itu sangat protektif gitu. This is fire sign. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada voice. Dia pintar komunikasi, cerdik banget kalau ngomong. Terus kalau aku lihat suaranya bikin menenangkan. Oracle di sini sebenarnya dia punya kemampuan untuk bisa memprediksi sesuatu atau meramalkan sesuatu. Cuman karena energinya masih muda, aku masih belum lihat bisa develop untuk waktu dekat. Di sini art, orang yang suka seni. Silly, dia orang yang lucu. Culture, dia kental banget sama adat istiadatnya dia. Soft skin, kulitnya juga halus. Ada practical, orangnya juga simple. It's very sexual person. Jadi
entah kamu pernah ngobrol sama dia emang cenderung ke sini arahnya. Kalau nggak dia ngomong sama teman-temannya cenderung ke arah seksual ngobrolannya. Cuman kamu bisa tahu nih orang-orang yang mana um, moderate atau ya orang-orang yang cukup tradisional pemahamannya soal seksual, mana yang open minded. Dia tipenya yang open minded soal seksual. This is simple. Jadi yang aku lihat memang cara berpakaiannya juga simple. And then di sini ada dimple, ada yang langsung pipitnya gitu. Aku bakal lihat dari the color of this person. Ini bisa warna aura atau warna kesukaannya. Ada red, sama blue. Oke. Passion, sexual, health, courage, and fire. Ini banyak fire sign-nya, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga penuh dengan gairah. Aku juga lihat dia orang yang cukup romantis kalau di percintaan. Dia itu tidak takut untuk mengekspresikan sexuality-nya dia. Dia orangnya cukup sehat, stamina-nya bagus, orangnya pemberani. Di sini ada blue, wisdom, dreams, calm, lover, communication, and smart. Dia pintar banget berkomunikasi. Kau bisa ketemu sama orang ini di dalam mimpi, atau dia bisa berkomunikasi via mimpi, atau ini bisa vice versa. Cuman ada pesan lewat mimpi kamu nanti. Ada wisdom, ada kedewasaan. Terus di sini pembawaannya orangnya tenang. Gitu. So aku juga bakal lihat dari oracle card. Give permission and protection to see through this connection. Ada love yourself first, your self-respect makes you romantically attractive. Jadi saat kamu respect sama diri kamu sendiri, kamu bakalan bakalan mengikat orang ini. Trust, this situation is calling for you to have faith. Jadi situasi ini meminta kamu untuk punya harapan. And then aku bakal langsung lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Nanti ada teman yang membantu dirinya atau dirimu. Ini bakalan jadi power couple kalau misalnya bersatu, karena di sini ada Queen of Pentacles sama King of Pentacles. Dia masih memperhatikan kamu dari jauh. Ada transformasi di hubungan nanti. Cuman dari Three of Pentacles akan meminta bantuan sama temen. Dari the Queen of Pentacles sendiri aku melihatnya ada sebuah kenyamanan. Kalian berdua juga tidak terlalu ngoyo ya. Dalam arti kamu gak terlalu menginginkan sebuah hubungan nih saat ini. Dan dia tuh paham itu dan dia bakal respect itu. Cuman dia akan berusaha, dan di sini ada sebuah gebrakan. Kedepannya seperti apa, aku ngelihatnya bakalan ada sebuah keseimbangan. Tapi kayak kalau persatuan juga bukan sesuatu yang instan datangnya gitu. Okay, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan ini secara personal dengan energi kamu sendiri, kamu bisa book for reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih pilihan kedua, The Blue Stone, nanti aku bakalan bacain tentang orang itu, siapa dia, tapi sebelumnya ke energi kamu dulu, okay? Dear Spirit Guide, Angel One Power, what like God in your says, I'm listening my ghost so I can speak the truth, give you permission and protection to see through people who pick the Blue Stone. Tell me about their current energy right now. Okay. Thank you. Kalian orang yang lagi memanifestasikan keadaan yang kamu pengen. Di sini ada The Chariot, fokus ke karir, fokus ke kerjaan, fokus ke finansial. Cuman kamu lagi dalam fase perjalanan. Perjalanan bisa secara harafiah kamu lagi melakukan sebuah perpindahan, atau memang keadaannya kamu sedang berubah dari fase kemarin ke fase baru. Kok ini gelap? Kenapa?
Lalu kalau aku lihat di sini ada keadaan di mana dirimu itu mempunyai kayak booster, kayak energi yang lumayan baru, lumayan bagus untuk bisa mempercepat kamu meraih apa yang kamu pengen. Dari The Magician sendiri, kamu orang yang kreatif, orang yang cerdik. Di sini juga orang-orang yang pintar untuk memanifestasikan sesuatu hal. Tapi ada Knight of Swords, ada gangguan atau ada godaan-godaan, suka terjerat oleh drama. So this is energi Cancer, energi Virgo, energi Gemini, energi Libra, and energi Aquarius gitu. So kalau aku lihat di sini sebenarnya kalau yang namanya The Chariot itu kan kesuksesan. Kamu sudah berada di jalan yang benar untuk meraih sebuah kesuksesan. Tinggal kamu gimana cara menginfluence orang sekitar agar entah itu pendukung kamu atau memang gift yang kamu punya kamu kasih juga ke orang lain. Ngerti nggak? Jadi kayak saat kita mempunyai rezeki lah contohnya, kita juga harus bisa membagi. Nah itu juga harus balance. Semua harus balance ya. Kesuksesan duniawi sama kesuksesan spiritual itu harus balance. The Magician itu you need to create something in order to have success. Jadi ini saran untuk kamu harus membuat sesuatu untuk bisa sukses. Ini juga istilahnya punya intelektual, punya skill, punya power, punya spiritual wisdom. Potensi kamu tuh banyak gitu loh. Bukan hanya satu hal yang kamu lakuin ini aja. Coba lakuin banyak hal gitu. So, be careful sama drama-drama ya di sini. Ini lagi ada yang dikepoin, lagi ada yang pengen sometimes kita saat ngeraih kesuksesan godaannya tuh ada orang yang entah jealous, entah mempertanyakan kredibilitasan kamu. Jangan sampai terpengaruh. So, aku bakal lihat orangnya siapa yang mengagumi kamu, pemuja rahasia. There's great guide, angel, divine power, and like God goddesses. Who is this person that secretly adores the people who pick the blue stone? Ada the Empress, ada the Temperance, ada the Five of Pentacles. Okay. Ada Three of Pentacles. Dia bisa memahami pekerjaan kamu bisa memahami pekerjaan dia. Jadi kayak ada lini pekerjaan yang hampir mirip ya kalian berdua. Atau memang kamu mempunyai hubungan pertemanan sama orang ini. Cuman kita lihat di sini ya. Energi King of Swords, The Empress sama Temperance. But sometimes dia pretending membutuhkan untuk mencari perhatian. Kadang-kadang dia suka pura-pura. Aku ngelihatnya dari Five of Pentacles ini pura-pura. Entah pura-pura butuh ini, pura-pura minta tolong dan segala macam. Ini ada kepura-puraan untuk mencari tahu atau untuk dekat. Dari The Empress, kamu itu berhubungan sama seseorang yang memang secara finansial itu penuh dengan abundance. Dia makmur banget lah hidupnya. Dari The Empress ini, dia seseorang yang femininnya cukup besar. Jadi mau dia laki-laki, mau dia perempuan, sisi femininnya cukup besar dan sisinya keibuan. Dimana kalau sisi keibuan itu bisa dibilang sangat mengayomi, nurturing, mengasihi gitu loh. Aku ngelihatnya dia punya kepintaran yang bagus. Dia pintar untuk menempatkan diri. Bukan dalam arti untuk memanipulasi keadaan, tapi dia tahu how to handle you, how to treat you, cara untuk memperlakukan kamu dia tahu. Dari The Temperance sendiri, orangnya balance. Jadi sisi baik dan buruknya semuanya balance dan kamu kemungkinan akan memaklumi sisi buruknya dia. Dari The Five of Pentacles sendiri, ini adalah orang yang sedang melakukan sebuah fase perubahan. Cuman kalau di sini kayak minta sesuatu lah. Dia seeking attention. Jadi kalau aku nggak ngelihat dia ada kekurangan di uang ya atau finansial, yang aku lihat dia kekurangan perhatian. Dari The Three of Pentacles, ya itu tadi dia bisa punya hobi yang sama kamu, kebiasaan yang sama atau ada sesuatu hal yang sama. Dan ini akhirnya menjadikan kamu teman yang baik untuk dia gitu loh. Atau sebaliknya, kamu nganggap orang ini teman. Dari King of Swords, dia orang yang pintar, cerdik, cerdas. Dia tahu cara berkomunikasi, dia tahu cara menempatkan diri. So aku bakal lihat dari konfirmasi dari sini.
There is spirit guide, angel divine power, like God and goddesses. Honestly, my ghost can speak the truth. Tell me more about who is this person. Tell me about this person energy, and tell me more about the who is secretly adores the people who pick the blue stone. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Nine of Cups. Two of Swords. Ten of Pentacles. The Vortex. The Nine of Cups. Kalau siapa orangnya, aku masih lihat emang dia ada kebingungan, crossroad, dia punya perbedaan logika, perbedaan pola pikir sama kamu atau perbedaan pendapat. Principle juga beda, kamu sama dia. Ten of Pentacles, financially aman banget nih orang loh. Jadi Ten of Pentacles itu energi orang-orang yang beruntung secara finansial. Dia ngapa-ngapain, dia santai-santai aja, tapi tetap finansialnya juga bagus. The Vortex, tapi ini bisa vice versa. Dia bisa jadi orang yang menggodamu, dalam arti temptation untuk kamu, godaan untukmu, atau sebaliknya kamu adalah godaan untuk dirinya. Kalau soalnya di sini energi the devil, it's about desire, sexuality gitu loh. Cuman kalau aku lihat di sini Nine of Cups itu dia banyak yang deketin ya. Kalau aku lihat keadaannya saat ini lagi bingung. Bingungnya tuh mungkin gini ya, lebih seperti keadaan kenapa ini bisa jadi aku tergoda sama dia gitu loh. Kenapa dia ada di hidup aku. Tapi dari crossroad sendiri ada sebuah gebrakan sih dalam kehidupan dia yang dia lakukan, dan ini gebrakannya lebih seperti ke mental, pola pikir. Dan dari Nine of Cups, dia teman yang baik sebenarnya. Nine of Cups itu orang yang cukup proud atau bangga tentang apa yang dia punya. Jadi dia orang yang cukup percaya diri. Aku bakalan lihat dari ini personality atau apapun itu yang akan keluar di sini ya. There's spirit guide, angel divine power, like God. Tell me about who is this person. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Ada fire. This is bisa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ini dia juga bisa jadi influencer atau dia bisa menginfluence orang lain, tapi aku lihat orangnya cukup populer. Di sini energi neneng, dimana banyak perbedaan antara kamu sama dia, tapi perbedaan yang bisa mengisi satu sama lain. Kayak perbedaan, contoh ya, kekurangan kamu bisa ditutupin sama kelebihan dia, dan vice versa. Di sini ada bird. Dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan sebuah komunikasi atau sebuah informasi tentang orang ini. Dan di sini kalau aku ngelihatnya ada sebuah komunikasi yang langsung bisa dari dia ya. Tapi ini ada komunikasi yang jelas. Komunikasi dan informasi. Cuman dari bird sendiri, aku ngelihatnya dia orang yang pintar banget untuk komunikasi. Ada seksual. Dia punya gairah seksual juga yang cukup besar untuk dirimu. Muscle. Ini contoh ya, muscle itu orang yang cukup kokoh, punya otot dan segala macam. Kalau misalkan kamu berhubungan sama perempuan nih, bukan artinya dia kayak adirai berotot gitu, enggak. Cuman healthy living lah istilahnya, mempunyai kehidupan yang healthy, olahraga dan segala macam. Ada kuning langsat, kulitnya warnanya kuning langsat. Ada raspy, suaranya serak-serak basah. Suaranya tuh deep ya. Put your head on my shoulder. Aku ngelihatnya dia cukup romantis, melankolis. Cuman kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang bisa kamu andalkan saat kamu lagi kesusahan. Spiritual. Orangnya juga paham tentang spirituality.
social circle. Nah, ini gak jauh-jauh dari pertemanan. Dia bukan orang yang asing, gak kamu kenal sama sekali, karena temannya dia juga teman kamu. Ada cold, dia agak dingin orangnya. Cold, romance is not that. Dia orangnya romantis. Dia itu tipenya juga bisa menghidupkan suasana dengan romantisme gitu. Cuman kalau aku lihat di sini dia bakalan memberikan sesuatu sesuai sama harapan kamu kalau soal percintaan. Contoh orang-orang yang klise lah. Aku pengen candlelight dinner, pengen dikasih bunga dan segala macam. Dia bisa untuk hal itu. Atau kamu adalah sosok orang yang suka dimasakin, dia tuh juga mampu untuk hal itu. So matanya itu kalau melihat dirimu itu bagaikan elang ingin memangsa. Aku bakalan lihat tentang the scholar. Ini bisa warna auranya dia, atau ini adalah bisa warna favoritnya dia. Cuman let's see ya. Di sini aku juga ngelihat dari personality-nya juga. The color of this person. I see a lot of blue, purple, so gold. Fortunes. Oke, taruh dulu. Gold. Untuk kalian yang berhubungan sama feminine energy, atau kamu berhubungan sama sosok yang feminine energy besar, kamu bakalan ngeliat dari yang kelihatan jelas ya, orang ini cukup beruntung di finansial. Jadi entah dia suka memanjakan diri, suka pergi ke sini ke belanja ini itu kayak gitu loh. Dan kamu bakal ngeliat fancy-nya dia atau kehidupan dia yang agak hedon. Tell me more about who's this person. Kebanyakan kali. Thank you. Ada white. Fortune, alignment, talent. Apa ini? Fame, strength. Jadi dia cukup populer orangnya. Punya kekuatan juga di influence orang lain atau kekuatan di komunikasi dan talent-talent yang lain. Jadi dia bukan cuma bisa satu hal aja. Fortune itu adalah bisa soal finansial, atau memang yang aku bilang abundance-nya dia tidak akan habis-habis, kemakmuran dia yang tidak habis-habis. Di sini ada alignment, dia orang yang pintar juga dalam membaca situasi, membaca pesan-pesan semesta. White, serenity, healing, cleansing, pure, innocent, and honesty. Orangnya jujur, orangnya juga niatnya baik. Aku ngelihatnya tidak ada energi yang neko-neko gitu, bukan niat yang buruk, cuman aku ngelihat ada sedikit naivety, innocence, dari cleansing and healing. Dia orang yang cukup cepat untuk bisa menyembuhkan rasa sakitnya gitu. So aku bakal lihat dari oracle card. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, like that, and Goddesses. Let me see my ghost, I can speak the truth. Tell me about this connection. Tell me about this connection. Ada flirt. Extend your light-hearted energy to others. Suruh flirting. Kamu diminta juga untuk bisa menangkap sinyal-sinyal yang menggoda. Dan di sini kalau flirting tuh istilahnya kayak banyak-banyakin untuk having fun, banyak-banyakin untuk ngobrol, banyak-banyakin untuk goda-godaan, gombal-gombalan. Di situ akan menumbuhkan romansa-romansa yang kamu inginkan. Okay, codependency, addiction or affecting your romantic life. Jadi kalau kamu masih punya ada sisi obsesi, posesif, ini hempaskan dulu. Coba, kode addiction itu kadang-kadang bukan hanya adiksi itu obat aja ya, to drugs, tapi juga kadang-kadang kita terlalu obsesi sama seseorang. Ini harus dihindarin. Jadi harus dikontrol. Ada playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi, ini diminta untuk having fun, happy. Jangan terlalu pusing untuk keadaan dia sama kamu seperti apa, karena semakin kamu pusing, energinya kan akan kebaca tuh, akan lebih besar pusingnya nantinya. Okay?
Aku bakal lihat tentang outcome-nya of the situation. There's great guide, angel from power like God goddesses. Tell me about the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Well, ada the Eight of Wands, ada the Eight of Swords, ada the Aeropens, ada the Nine of Swords. The outcome of the situation. Just need one more. Thank you. Oke, perjalanannya nggak langsung instan jadi, karena di sini ada kebingungan, ada komunikasi yang cukup intens nanti, ada ketenangan, tapi juga dibarengin bingung dulu nih harus ngapain. I don't see any bright future. Kayak kamu ngerasa kamu gak ngelihat future atau masa depan yang baik dalam hubungan ini. Tapi nanti saat kamu menemukan keseimbangan, di sini kan Eropan juga soal komitmen ya. Di depan ada sebuah komitmen untuk kamu, cuman yang dianya bingung, kamunya bingung. Kalau kedua orang bingung, akhirnya tidak akan merasakan cinta. When you embracing, saat terbuka satu sama lain, koneksi dari hati ke hati, ini kamu juga harus usaha. Nanti ada Two of Cups, dimana kamu akan tahu perasaannya dia seperti apa. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Boleh request tentang pick a card, atau kamu mau request tentang general reading, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading dengan tema yang seperti ini, silahkan ngomong aja. Tapi harap sabar, aku balas satu-satu.